Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Arlan K. Imran. Saya seorang farmasis. Pada channel ini saya akan coba membahas materi-materi perkuliahan yang ada di jurusan farmasi. Pada kesempatan kali ini atau pada kesempatan awal ini, saya akan mencoba membahas tentang materi obat tradisional, di mana perkembangan obat tradisional menjadi sebuah fitofarmaka. Oke, kita masuk ke dalam materi. Setiap kita berbicara tentang obat dari bahan alam, maka tidak lepas dari obat tradisional. Berbicara tentang obat tradisional, maka tidak akan lepas dengan pengelogoan obat tradisional. Pengelogoan obat tradisional terdiri dari jamu, obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Maksud diadakannya atau dikeluarkannya penlogoan, aturan terkait penlogoan obat tradisional yakni jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka tidak lain adalah untuk menjaga keamanan, khasiat dan mutu dari obat tradisional itu sendiri. Kita akan masuk di sini pada pengantar. Kita bisa lihat sediaan obat bahan alam. Penlogoannya terdiri dari jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka, di mana pada kategori jamu atau pada obat-obat tradisional yang berlogo jamu, di mana penggunaannya tersebut atau pembuktian ilmiahnya masih sekedar dalam bentuk empiris atau pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu. Sedangkan pada obat herbal terstandar sudah mulai mengalami pengujian, pembuktian ilmiah secara praklinik, yakni secara praklinik artinya yaitu pengujian khasiat dan pengujian toksisitas yang dilakukan pada hewan coba, baik itu uji toksisitasnya maupun uji efek farmakologinya. Sedangkan fitofarmaka selain sudah diujikan secara praklinik yaitu pada hewan coba, juga dilakukan pengujian pada manusia. Pada manusia dilakukan uji sitotoksik atau uji toksisitas, yaitu uji toksisitas dan juga uji efek farmakologinya. Fitofarmaka secara definisi merupakan sediaan obat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya, di mana bahan bakunya dapat berupa simplicia atau sediaan galenik atau dengan kata lain merupakan ekstrak yang telah terstandarisasi atau yang telah memenuhi syarat yang terdapat pada buku Materia Medica Indonesia maupun Farmakope Herbal Indonesia. Di dalam buku Farmakope Herbal Indonesia dan Materia Medica Indonesia terdapat parameter-parameter spesifik maupun non-spesifik yang harus dipenuhi oleh suatu simplicia dan suatu ekstrak apabila ini digunakan di dalam suatu pengobatan. Oke, perlu diketahui bahwa obat tradisional yang bahan bakunya berupa simplicia hanya bisa dikembangkan dalam satu bentuk sediaan, yaitu sediaan seduhan saja. Bagaimana untuk menstandarisasi sediaan seduhan yang dibuat? Semuanya bisa dilihat pada Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Di dalam Perka BPOM tersebut terdapat sediaan seduhan apa saja isinya, seperti cantumkan pada slide di atas ini. Sedangkan obat tradisional yang dalam bentuk bahan bakunya adalah ekstrak dapat dikembangkan ke dalam berbagai jenis bentuk sediaan farmasi, baik dia tablet, baik dia krim dan lain sebagainya. Maka untuk mencari atau untuk melihat apa saja persyaratan mutu obat tradisional yang bahan bakunya adalah ekstrak kemudian dikembangkan ke dalam bentuk sediaan farmasi, maka untuk menstandarisasi sediaan dapat dilihat pada Perka BPOM nomor 12 tahun 2014 terkait persyaratan mutu obat tradisional. Jika suatu obat
tradisional ingin dibuat dalam suatu sediaan fitofarmaka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, mengandung tidak lebih dari 5 bahan baku. Apa tujuan dari diadakannya aturan ini? Kenapa obat tradisional tidak bisa lebih dari 5 bahan baku? Hal ini untuk menjaga kontraindikasi atau interaksi yang terjadi di dalam senyawa-senyawa obat tradisional itu sendiri, di mana senyawa-senyawa akan saling berinteraksi dan menurunkan aktivitas dari senyawa yang lainnya. Sedangkan kita ketahui bahwa dalam obat modern terdapat istilah satu senyawa aktif bertanggung jawab pada satu penyakit sesuai indikasi. Sedangkan pada obat tradisional diharapkan juga terstandar pada jumlah zat aktif yang terkandung di dalamnya, di mana akan ditakutkan terjadi interaksi antara obat tradisional atau terjadi interaksi antara senyawa-senyawa yang ada di dalam obat tradisional tersebut. Yang kedua, harus memenuhi persyaratan peredaran sediaan obat, baik itu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Pada uji ini harus memenuhi persyaratan ini, yakni persyaratan yang terdapat pada Farmakope Herbal Indonesia terkait uji parameter spesifiknya maupun uji parameter non spesifiknya, di mana pada persyaratan yang terdapat pada Farmakope Herbal Indonesia maupun Materia Medika Indonesia terdapat syarat-syarat yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu contoh yang kuantitatif yakni menetapkan senyawa identitas yang dimiliki oleh satu tanaman tersebut, berapa banyak senyawa identitasnya dan seberapa banyak juga zat aktif yang bertanggung jawab di dalamnya. Hal ini sudah diatur di dalam Farmakope Herbal Indonesia maupun Materia Medika Indonesia. Kemudian yang ketiga, harus lolos uji ketoksisikan akut. Sudah jelas ya, bahwasanya fitofarmaka harus lolos sebelumnya. Obat-obat yang diusulkan untuk mendapatkan suatu logo fitofarmaka atau bisa diklaim menjadi suatu sediaan fitofarmaka sebelumnya harus dalam melewati uji praklinik, di mana uji praklinik tersebut terdapat pada step sebelum fitofarmaka, yaitu pada logo obat tradisional, obat herbal terstandar. Pada tahap obat herbal terstandar tersebut, obat tradisional harus sudah melewati atau harus sudah dilakukan pengujian uji praklinik, baik itu uji efek farmakologi maupun uji toksisitasnya pada hewan coba. Otomatis jika diajukan untuk mendapatkan sediaan fitofarmaka, diajukan sebagai sediaan fitofarmaka, sebelumnya harus sudah lulus pengujian pada obat herbal terstandar. Kemudian dilanjutkan pada pengujian selanjutnya, yaitu pengujian terhadap uji toksisitas dan uji efek farmakologinya terhadap manusia. Sebelum jauh masuk ke dalam perkembangan obat tradisional, ini terdapat tahapan pelaksanaan uji dalam rangka pengembangan obat tradisional ke arah penggunaan dalam pelayanan kesehatan. Pada slide ini telah digambarkan bahwasanya pada saat kapan obat tradisional bisa digunakan dalam suatu pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, apotik maupun rumah sakit. Oke, kita lihat pada diagram di sampingnya. Obat tradisional minimal sudah bisa disebarkan atau diedarkan minimal sudah melalui uji praklinik. Uji praklinik obat tradisional. Uji praklinik ini merupakan uji yang ada pada obat herbal terstandar. Minimal obat tradisional sudah mengalami uji praklinik. Uji praklinik adalah uji keamanan dan uji khasiat menggunakan hewan coba. Kemudian tidak semua obat tradisional yang sudah melewati uji praklinik langsung otomatis bisa diedarkan. Sehingga pada slide ini
terdapat 4 kelompok obat tradisional yang dapat disebarkan atau dapat diedarkan atau tidak dapat diedarkan. Yang pertama, kelompok 1 adalah setelah diuji praklinik yang terjadi dia memiliki khasiat dan kemudian dia aman, maka kelompok 1 ini dapat diedarkan pada pelayanan fasilitas kesehatan. Kelompok yang kedua adalah obat tersebut secara keamanan aman tapi tidak memiliki khasiat. Di sini tertulis bahwa obat tersebut boleh beredar. Meskipun dia tidak memiliki khasiat tapi dia aman, obat tradisional tersebut masih bisa diedarkan. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok obat tradisional yang setelah diuji praklinik memperoleh hasil tidak aman tapi memiliki khasiat. Tidak aman tapi memiliki khasiat. Obat-obat seperti ini tidak diizinkan untuk diedarkan sampai ada bukti ilmiah yang menjelaskan keamanan tentang obat tersebut. Maka tidak lain tidak bukan bahwa semua logo atau terkait logo yang ada di obat tradisional yaitu tidak lain tidak bukan untuk menjaga keamanan dan mutu obat tradisional agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian kelompok keempat adalah kelompok yang setelah diuji praklinik adalah kelompok obat tradisional yang tidak aman dan tidak memiliki khasiat. Otomatis obat-obat ini atau obat-obat tradisional ini tidak bisa sama sekali diedarkan di tengah-tengah masyarakat. Agar obat tradisional tersebut lebih meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, bisa dilanjutkan. Selain dia telah diuji praklinik, bisa dilanjutkan pada uji klinik, yaitu uji pembuktian pada manusia. Di sini terdapat standarisasi awal, yaitu standarisasi sederhana, yaitu uji klinik obat tradisional, kemudian berdasarkan teknologi farmasinya, yaitu apabila kita mengubah sediaan farmasi, misalkan kita mengubah dia dalam sediaan tablet menjadi sediaan sirup, maka kita harus menstandarisasi kembali obat tersebut baik dari khasiat maupun dari sediaannya. Itu standarisasinya pun dilakukan baik praklinik maupun klinik. Setelah dua-duanya terbukti, maka bisa digunakan di dalam pelayanan fasilitas kesehatan. Kemudian kita juga bisa mengembangkan dalam suatu bentuk isolat seperti bahan kimia umum atau bahan modern, obat modern di mana one compound, satu senyawa, satu indikasi. Seperti itu. Kemudian distandarisasi senyawa yang paling bertanggung jawab, kemudian terbukti dapat menurunkan sesuai klaim pada uji praklinik dan secara empiris, kemudian bisa digunakan di dalam pengobatan pada pelayanan kesehatan. Nah, pada bagian ini minimal obat tradisional bisa dikembangkan atau bisa disebarkan pada pelayanan fasilitas kesehatan, yakni minimal sudah mengalami pengujian praklinik dan termasuk di dalam kategori 1, yaitu aman dan berkhasiat. Pembahasan lanjutan terkait fitofarmaka akan dilanjutkan pada video-video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe channel Calon Dosen TV. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.